Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video tutorial kembali anak-anak sekalian. Video tutorial 2, kita akan berbicara tentang objek kajian usul fikih. Secara garis besar, kajian objek itu sasaran. Sasaran dari kajian usul fikih itu setidaknya ada 5. Yang pertama adalah ijma, kesepakatan para ulama dalam menentukan suatu hukum. Kemudian ada al-urf itu tradisi, adat kebiasaan yang bisa menjadi hukum. Al-adatul muhkamatun, adat itu bisa menjadi hukum. Cuma adat yang bagaimana nanti ada sahih, ada fasid. Kemudian ada syadu syariah, mencegah sesuatu perbuatan agar tidak sampai menimbulkan mafsadah atau kerusakan. Jadi misalnya bermain domino, awal-awal mungkin hanya bermain biasa, akhirnya pakai taruhan uang dan sebagainya. Kemudian ada istiksan, mengambil hukum yang lebih baik. Dan yang kelima maslahah mursalah, kemaslahatan yang mutlak dengan memberi manfaat dan menolak kepada mudarat atau kerusakan. Slide berikutnya, objek kajian fikih, ya, bisa dilihat tabel peta konsep. Fikih dibagi 2. Yang pertama terkait perbuatan mukallaf akil balik, yang kedua terkait nilai hukum. Nah, kemudian yang terkait dengan perbuatan mukallaf ada ibadah yang kita sebut dengan ibadah mahdhah dan ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah artinya ibadah wajib, ghairu mahdhah berarti sunnah atau sunat nafilah, sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Mahdhah dibagi menjadi yang termasuk ibadah mahdhah adalah sholat, puasa, zakat, dan haji. Kemudian ghairu mahdhah berarti selain sholat, puasa, zakat, haji, misalnya tolong-menolong, mencari ilmu, berbuat baik, termasuk muamalah jinayah, atau bahasa yang paling gampang adalah hablum minan nas, hubungan manusia dengan manusia. Kemudian fikih yang terkait dengan nilai-nilai hukum secara umum dibagi 5, wajib, haram, mubah, makruh, dan sunnah, ya. Jadi ini sudah kita bahas, mungkin anak-anak sudah menerima pelajaran masalah 5 hukum wajib, haram, mubah, makruh, sunnah sejak di bangku sekolah dasar sampai menengah sudah menerima, sehingga kita nggak usah membahas. Berikutnya hubungan usul fikih dan fikih, bisa kita lihat hubungannya seperti itu. Usul fikih, ya, dengan fikih. Jadi kita lihat lingkaran di situ. Usul fikih itu tidak bisa lepas dari ijma, al-urf, qiyas, sadu syariah, istiksan, masolihul mursalah, istishab, ya, istiksan. Ya, jadi hubungannya seperti itu, sangat erat. Fikih dan usul fikih tidak bisa dipisah satu dengan yang lainnya karena saling kait-mengkait. Ya, ini. Kemudian tujuan kita belajar fikih dan usul fikih. Setelah kalian memahami apa itu fikih, sekarang cobalah untuk menganalisis tujuan mempelajari. Demikian juga yang usul fikih, tulislah di buku catatanmu masing-masing. Kita lanjutkan slide berikutnya. Sekarang kita lihat periodisasi dari fikih, ya, periodisasi. Ya, kita lihat sistematika periode Nabi, periode sahabat, periode tabi'in, periode tabi'in, periode ulama. Ya. Ini hukum fikih tumbuh bersama dengan perkembangan Islam karena agama Islam adalah kumpulan dari beberapa unsur, yaitu akidah, akhlak, dan hukum suatu perbuatan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam menentukan hukuman cambuk bagi pelaku minuman khamr adalah 80 kali cambuk. Dengan kata lain beliau menggunakan sadus syariah, ya. Kemudian usul fikih. Apabila berbicara fikih, maka pada dasarnya akan terkait dengan usul fikih. Menurut Amir Syarifuddin bahwa usul fikih itu bersamaan munculnya dengan ilmu fikih. Walaupun dalam penyusunannya fikih dilakukan lebih dahulu daripada usul fikih. Jadi keberadaannya bersamaan, cuma lebih dulu muncul fikih. Jadi ini
fikih pada masa Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in dan periode ulama. Ini. Ya, sekarang kita lihat pada masa tabi'in, ya ini. Kegiatan istinbat. Jadi kalau zaman Nabi semua persoalan-persoalan hukum itu semuanya dijawab oleh Nabi. Karena hakikatnya wahyu Al-Quran masih turun. Ya. Secara bertahap, fase Mekah, fase Madinah. Ya. Kemudian bagaimana pada masa tabi'in? Kegiatan istinbat semakin meluas karena bersama dengan itu banyaknya persoalan yang hukum muncul. Pada masa ini tampil sejumlah tokoh dari kalangan tabi'in yang banyak mengeluarkan fatwa, yaitu Sa'id Ibnu Al-Musayyib, kemudian beberapa ulama Madinah, kemudian Ibrahim An-Nakhai di Irak. Mereka adalah orang-orang yang memahami Al-Quran dan hadis serta fatwa sahabat. Jadi pada zaman Nabi Muhammad tidak ada persoalan. Nah, mulai muncul persoalan ketika zaman Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sudah mulai ada ijtihad Abu Bakar, ada ijtihad Umar bin Khattab, ada ijtihad Utsman bin Affan, ada ijtihad Ali bin Abi Thalib. Ya. Di antara mereka ada yang menggunakan pendekatan maslahah mursalah dan ada pula yang menggunakan qiyas. Nah, ini. Sekarang kita lihat berikutnya. Ya. Pada era setelah tabi'in kemudian muncul sejumlah ulama besar yang sangat berjasa dalam melahirkan ilmu usul fikih. Dan masing-masing ulama besar tersebut memiliki